Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak semua? Baiklah, kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh dengan materi konsep mall. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah pembelajaran jarak jauh ini adalah kalian harus dapat menerapkan hukum-hukum dasar kimia, konsep massa molekul relatif, persamaan kimia, konsep mol, dan kadar zat untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Persamaan kimia ini sudah dipelajari pada waktu yang lalu ya. Berikutnya, menentukan massa atom relatif. Massa atom relatif ini sudah ada di dalam tabel periodik ya. Semua sudah ada. Bisa ditentukan masing-masing massa atom relatifnya. Bisa dilihat nanti di tabel periodik yang kalian miliki. Nah, bagaimana caranya menentukan massa atom relatif itu? Kita gunakan massa atom relatif ini ditentukan dengan membandingkan dengan 1/12 massa atom isotop karbon 12. Karbon 12 itu adalah karbon yang memiliki massa 12. Massa satu atom karbon C12 itu sebesar 1,993 kali 10 pangkat min 23 gram. Contoh misalkan jika atom relatif besi 56 SMA. SMA itu satuan massa atom. Atau bisa juga 56 massa molar, itu gram per mol. Jadi satu atom karbon C12 adalah 2 kali 10 pangkat min 23 gram. Nah, ini massa satu atom C-nya. Maka didapatkan dengan persamaan massa atom relatif Fe sama dengan massa satu atom Fe dibagi dengan 1/12 kali massa satu atom karbon 12. Dan didapatkan sebesar 9,3 kali 10 pangkat min 23 gram. Maka untuk massa 10 atom Fe tinggal dikalikan 10 ya. 10 kali 9,3 kali 10 pangkat min 23 gram. Hasilnya 93 kali 10 pangkat min 23 atau 9,3 kali 10 pangkat min 24 gram. Jika ada beberapa unsur yang memiliki kelimpahan, maksudnya memiliki nomor massa yang berbeda. Ini dirumuskan dengan massa atom relatifnya. P1 itu adalah kelimpahan. Biasanya ditentukan dalam bentuk persentase. Kemudian kita kalikan dengan massa isotopnya. Ditambah dengan kelimpahan yang kedua dan persen. Dikali dengan massa isotop yang kedua. Kemudian ditambah dengan kelimpahan yang ketiga. Dikali dengan massa isotop yang ketiga. Dibagi dengan seluruh kelimpahannya P1, P2, P3 ya. Contoh misalkan ini. Oksigen di alam terdiri dari 3 isotop dengan kelimpahan sebagai berikut. Oksigen dengan massa 16 ada 99,78%. Oksigen dengan massa 17 ada 0,04. Kemudian oksigen dengan massa 18 ada 0,2 ya. Maaf, tulisnya kecil. Maka berapa jumlah AR ini? Nah, tinggal dikalikan. Ya, 16 dikali 99,78% ditambah dengan 17 kali 0,04% ditambah dengan 18 kali 0,2% dibagi dengan 100%, maka hasilnya adalah AR
sama dengan 16. Didapatkan AR oksigen adalah 16. Begitu ya. Berikutnya sebuah contoh soal lagi ini. Bisa kamu lihat. Nah, ini ya, contoh soal. Perhatikan itu. Nah, ini sama dengan yang tadi di atas. Kemudian berikutnya. Untuk menentukan massa molekul relatif. Massa molekul relatif ini adalah jumlah dari semua massa atom relatif dari suatu molekul ya. Misal contoh jika AR hidrogen 1, atom relatif oksigen 16 dan massa atom C12 adalah 2 kali 10 pangkat min 23 gram, maka massa 10 molekul air, nah ini maka MR-nya adalah MR air 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO. Sini adalah MR air 18. Maka MrH2O adalah massa molekul 1 molekul air. Ini hasilnya adalah maka massa 1 molekul air, MR-nya MrH2O tadi 18 dikalikan massa dari karbon 12 yaitu 2 kali 10 pangkat min 23 gram. Hasilnya 3 kali 10 pangkat min 23 gram ya. Ini. Kemudian ini contoh dari hitunglah massa Me dari aluminium silikat. AR27, S232O16. Maka Al2SO ini hitunglah massa Me dari aluminium sulfat. Al2SO3, nah ini ya, jumlahkan seluruhnya. Hasilnya 32 ya, 32. Jadi ingat-ingat ya. Jumlah molekul Al2SO4 3 kali ini adalah sama dengan 2 kali AR karena AL-nya ada 2, ditambah 3 kali ARS karena S-nya ada 3, dan ditambah dengan 12 kali ARO karena oksigennya ada 12, sehingga didapatkan 342. Contoh berikutnya seperti ini. Nah ini perhatikan ya. Berikutnya menentukan massa molar. Nah massa molar ini sama dengan AR atau MR ya. Kalau misalkan massa molar AR ya 27 gram per mol, satuannya jadikan gram per mol. Massa molar Ag perak 108 gram per mol. Ini bisa dilihat 108 ini bisa kamu lihat di tabel periodik. Tinggal satuannya diganti ditambah menjadi gram per mol. Massa molar NaOH. NaOH ini massa molekul relatifnya adalah AR dari Na ditambah AR dari oksigen ditambah dengan AR dari hidrogen. Na itu ada 23, oksigen 16 dan H 1, berarti jumlahnya 40 gram per mol. Begitu juga dengan massa molar HCl ya. HCl H itu 1 ditambah dengan Cl, AR-nya adalah 35,5 maksudnya ya, maaf salah. Sehingga jumlahnya adalah 36,5 gram gitu ya. Berikutnya konsep mol. Nah, konsep mol ini besarnya adalah ditentukan dengan bilangan Avogadro, yaitu sebanyak bahwa 1 mol sama dengan 6,02 atau 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi untuk lebih mudah penghitungannya biasanya ditulisnya hanya 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi 1 mol suatu zat sama dengan
6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ya. Nih contohnya lain ya. Kalau 2 mol ya tinggal kamu kalikan 2. Kalau setengah mol tinggal kamu kalikan setengah dan seterusnya. Penerapannya pada senyawa yang berbentuk gas. Nah, ini diukur. Nah, ini jika diukur pada keadaan standar. Pada standar itu di mana pengukurannya adalah hasilnya adalah tekanan 1 atmosfer pada suhu 273 Kelvin atau 0 derajat Celcius. Di mana 1 mol gas itu sama dengan 22,4 liter ya. Ingat tuh. 1 mol sama dengan 22,4 liter. Kalau 0,5 mol gas berarti sama dengan volumenya 11,2 liter dan seterusnya. Tinggal dibalik, kalau misalkan 5,6 liter ada berapa mol? Ya tinggal 5,6 liter dibagi 22,4 hasilnya 0,5 mol dan seterusnya ya. Berlarutan. Nah, ini aplikasinya kepada larutan. Mol ini adalah konsentrasi dalam bentuk molar. Molar itu atau kemolaran atau molaritas. Itu dirumuskan adalah mol per liter atau sama dengan milimol per mililiter. Nah, ini. Jadi molnya berapa? Ya tinggal kamu kalikan. Mol sama dengan molar kali volumenya. Contoh, misalkan nih. Dari soal ya. Hitung massa. Kita mencari massa 0,2 mol dari fosfor. Dan 0,2 mol atom magnesium. Jika diketahui atom relatif P31 Mg24, maka massa atom fosfor 0,2 mol kali 31 gram per mol sama dengan 6,2 gram. Yang B, massa atom magnesium adalah 0,2 mol kali 24 gram per mol sama dengan 48 gram. Ya. Ingat-ingat ya. Jadi kalau mol itu adalah massa dibagi gram mol atau massa dibagi AR atau MR-nya. Nih. Contoh berikutnya adalah hitunglah berapa mol atom yang terdapat dalam 7,8 gram kalium. Yang B 108 gram Al dan yang C 4,8 gram belerang. Ini rumusnya jumlah mol sama dengan massa per massa molar ya. Ingat massa molar sama dengan apa? AR dan atau MR. Maka jumlah mol K adalah 7,8 gram per 39 gram per mol. Hasilnya 0,2 mol. 39 ini adalah massa atom relatif dari kalium. Massa atom mol Al 108 gram dibagi 27 gram per mol sama dengan mol. 27 gram per mol ini adalah massa atom relatif dari aluminium. Kemudian jumlah mol belerang 4,8 gram dibagi dengan 32 gram per mol sama dengan 0,1 mol belerang ya. 32 gram per mol ini adalah massa atom relatif dari belerang. Contoh berikutnya adalah dalam 204 gram asam fosfat, hitunglah jumlah mol asam fosfat, jumlah mol setiap unsur, jumlah mol setiap, kita cari MR-nya ya, seperti tadi sudah dijelaskan, MR-nya seperti ini. Kemudian kita cari jumlah mol asam fosfat, yaitu 249 gram dibagi dengan MR-nya, 98 gram per mol. Hasilnya 2,5 mol. Kemudian kita mencari jumlah mol masing-masing unsur, yaitu H, fosfor, dan oksigen. Jumlah H-nya ada 3 ya, ada 3. Jadi sini bisa perbandingannya, 3 itu bisa 3 mol H ya. Jadi 3 dikalikan 2,5 mol. Hasilnya 7,5 mol. Maka kalau dibalik bisa juga
7,5 mol itu berapa jumlah atom hidrogennya? Berarti 7,5 mol dibagi dengan 2,5 mol, hasilnya di dalam rumus kimianya tadi bahwa hidrogen ada 3. Kemudian jumlah atom fosfor yaitu 2,5 mol kali 1 karena jumlahnya 1 sama dengan 2,5 mol. Jumlah atom oksigen 2,5 mol dikali 4 sama dengan 10 ya, ini. Kemudian jumlah atom hidrogen tinggal kalikan. Atom hidrogen ada 7,5 mol, tinggal dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23, hasilnya 4,5 kali 10 pangkat 24. Jumlah atom P tinggal kalikan tadi, hasilnya 2,45 mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23, hasilnya 1,5 kali 10 pangkat 24. Nah yang ini maksudnya ini bukan P ya, ini oksigen, maaf nih salah ketik. Jadi ada 10 mol tadi hasilnya, dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, hasilnya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 24. Kemudian soal yang berikutnya adalah suatu gas sebanyak 11,09 gram. Ini gasnya ditimbang masanya 11,9 gram. Menempati ruangan sebesar 5,6 liter. Berarti volume gas tadi 5,6 liter pada keadaan standar. Nah ingat, pada keadaan standar itu semua gas dalam bentuk apapun, semua gas bahwa jika diukur pada keadaan standar yaitu 1 atmosfer dan tekanan suhunya 0 derajat Celcius, maka 1 mol sama dengan 22,4 liter. Kalau ini ada 5,6 berarti dibagi dengan 22,4 liter, hasilnya gas tadi memiliki jumlah mol sebesar 0,25 mol. Nah, setelah ketemu mol, maka kita cari berapa. Yang ditanya apa? Gram. Masanya, berarti massa sama dengan mol dikali dengan AR atau MR ya, atau massa molarnya. Berarti 11, ini kita pendekkan ya, kita pendekkan jadi 11 ya. Kita bulatkan menjadi 11 dibagi dengan 0,25 mol, nah, ini sama dengan 44 gram per mol. Berarti massa molarnya 4 berarti MR dari gas tadi 44 ya. 44 itu adalah massa molekul relatif dari karbon dioksida. Soal berikutnya adalah nih, hitunglah kemolaran. Nah, ini menghitung kemolaran larutan yang mengandung 24,5 gram H2SO4 dalam 2 liter lautan. Ingat, kemolaran itu adalah mol per liter. Berarti mol dibagi dengan volume. Kalau diketahui 245 gram, berarti kita harus mencari berapa mol dari asam sulfat ini. Yaitu kita cari dulu. Mencari mol asam sulfat yaitu 24,5 gram kita bagi dengan MR H2SO4. MR-nya adalah 98. Ya. 24,5 dibagi 98, hasilnya adalah 0,25 mol. Nah, 0,25 mol. Berarti kemolarannya 0,25 mol dibagi dengan volumenya. Volumenya berapa? 2 liter. Berarti 0,25 mol dibagi 2 liter. Hasilnya 0,125 molar. Ya. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.